Halo, halo, halo. Welcome back to my channel teman-teman, dengan Ines Dawo di sini. Kali ini aku lebih banyak ngasih materi pelajaran untuk mahasiswa keperawatan. Tapi buat teman-teman yang memang mau ikutin materi ini ya nggak apa-apa, monggo aja, tentang promosi kesehatan. Jadi, fokus videonya ini lebih banyak membahas tentang peran perawat untuk memberikan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan kepada para pasiennya. Pasiennya siapa? Komunitas jawabannya. So, let's check this out. Baiklah, saya mau sharing dulu tentang ruang lingkup keperawatan sebelum membahas peran perawat sebagai promotor kesehatan. Yang pertama, ruang lingkup keperawatan itu bergerak di bidang promosi dan upaya untuk mensejahterakan kesehatan. Yang kedua, peran perawat untuk upaya pencegahan penyakit atau preventif. Yang ketiga, peran perawat untuk pemulihan kesehatan atau upaya kuratif. Dan yang keempat, peran perawat di dalam ruang lingkupnya menjelang ajal. Berarti perawat juga mendampingi pasien sebelum masa-masa sebelum ajalnya atau sebelum meninggal dunia. Nah, yang paling ditekankan di sini sebagai promotor kesehatan, peran perawat ada di ruang lingkup upaya promotif, di mana perawat bertindak untuk mempromosikan kesehatan. Jadi nggak jauh-jauh kerjanya perawat itu persis kayak kerjanya sales. Yang dipromosikan apa? Informasi kesehatan. Yang dipromosikan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kesehatan, sehingga nanti ada upaya dari masyarakat yang diberikan penyuluhan kesehatan untuk merubah perilakunya menjadi orang yang sadar akan kesehatan. Ada begitu banyak contoh sebenarnya, tetapi peran perawat di sini yang lebih ditekankan adalah perawat yang banyak bekerja di area komunitas, yakni perawat-perawat puskesmas. Nah, jadi perawat puskesmas itu harusnya memiliki kompetensi juga lebih memahami situasi dan latar belakang dari suku, budaya, serta letak geografis dari lokasi tempat di mana ia bekerja, sehingga lebih mudah masuk ke dalam komunitas tersebut, mudah untuk menjalin hubungan kerjasama, serta mudah untuk mempengaruhi komunitas tersebut agar sadar akan kesehatan. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, di mana salah satu faktor penentu negara Indonesia ini untuk berubah menjadi negara maju ada di tonggak kesehatannya. Sehingga peran perawat puskesmas itu sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat, membuat masyarakat tingkat kesehatannya menjadi semakin optimal. Jadi nggak mesti harus nunggu masyarakatnya sakit dulu, tetapi masyarakatnya diberikan kesadaran agar tidak sakit, serta bisa mengurangi angka-angka kejadian penyakit yang memang bisa ditekan, khususnya penyakit-penyakit yang datang karena penyakit infeksi atau penyakit-penyakit akibat perubahan gaya hidup. Oleh karena itu, tonggaknya yang paling pertama adalah kita harus berikan kesadaran kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan di Indonesia saat ini, untuk kesadaran kebersihan saja itu masih kurang. Ada begitu banyak area di negara kita ini, khususnya di area-area yang dialiri aliran sungai, di mana masyarakatnya masih memanfaatkan aliran sungai itu digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Bisa aktivitas mandi, bisa aktivitas bahkan untuk BAB, BAK itu dilakukan di sungai. Bahkan air yang digunakan untuk memasak pun masih dari sungai tersebut, sehingga ini menciptakan lingkaran sehat dan menimbulkan lingkungan yang tidak baik bagi masyarakat tersebut. Hal inilah yang sangat dihindari. Hal inilah yang semakin meningkatkan angka kejadian penyakit infeksi tropis di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, perawat berperan penting di sini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat serta bekerja dengan pihak-pihak atau sektor tertentu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat atau Indonesia yang lebih bersih, supaya pada akhirnya nanti Indonesia ini bisa bukan cuma menjadi negara berkembang saja, tetapi bisa berubah menjadi negara maju karena tingkat kesadaran masyarakatnya sudah lebih tinggi. Oke. Perawat yang bergerak di bidang promotif juga termasuk kita perlu melakukan proses asuhan keperawatan.
Asuhan keperawatan pasti teman-teman perawat sudah tahu, itu semua selalu diawali dari pengkajian. Pengkajian artinya kita menemukan, berusaha melihat, berusaha mendata kira-kira apa yang menjadi permasalahan kesehatan di daerah tersebut. Lalu setelah mendata baru kita temukan permasalahannya apa, kita menentukan prioritas yang paling penting untuk diatasi saat itu apa, lalu menentukan rencana tindakan apa, melakukan tindakan dan melakukan evaluasi. Sepertinya bunyi dari proses keperawatan ini sudah sangat familiar bagi telinga-telinga masyarakat, bagi telinga-telinga para perawat, sehingga tidak menemukan kesulitan untuk memahami hal-hal ini. Oleh karena itu, fokus perawat komunitas di sini adalah perawat komunitas perlu mendata atau melihat area-area mana yang perlu mendapatkan pertimbangan, perlu mendapatkan pertolongan terkait dengan kurangnya kesadaran akan kesehatan. Jadi, perawat komunitas itu menggunakan 3 asas di dalam melakukan proses perawatannya. Saat kita memberikan pelayanan kepada pasien atau klien kita di komunitas, kita menekankan kepada 3 asas ini. Asas yang pertama adalah asas kemanfaatan, di mana setiap tindakan keperawatan yang kita berikan kepada pasien kita ini pada akhirnya nanti bisa mendatangkan manfaat yang baik bagi masyarakatnya. Yang kedua yang perlu dipegang adalah asas otonomi. Jadi masyarakat pun tetap diberikan kebebasan untuk memilih kira-kira mereka mau berubah ke arah mana. Oleh karena itu, peran perawat komunitas di sini hanya mengarahkan saja masyarakatnya itu untuk berubah menjadi yang lebih baik. Tetap keputusan kembali kepada masyarakatnya. Sedangkan asas yang ketiga yang dipegang adalah asas keadilan, di mana tidak ada perlakuan khusus antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Perawat memberikan pelayanan keperawatan itu merata antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Sesungguhnya promosi kesehatan ini tidak hanya ditekankan untuk perawat komunitas saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh perawat-perawat yang mungkin bekerja di ranah di rumah sakit ataupun di klinik. Kita juga perlu melakukan promosi kesehatan pada pasien yang memang sudah kena penyakit, ya, supaya pasien lebih sadar agar tidak mengulangi kesalahannya lagi atau tidak mengulangi hal-hal yang bisa mencetuskan penyakitnya muncul kembali. Misalnya pasien yang sudah terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah. Nah, perawat perlu mengingatkan lagi bagaimana pengaturan diet atau pengaturan pola makannya sehingga bisa dikurangi, sehingga bisa dibatasi agar penyakit tersebut dapat ditekan. Ada beberapa peran perawat untuk promosi kesehatan. Peran yang paling pertama, yang paling ditekankan adalah peran perawat sebagai pendidik. Jadi perawat memang harus bisa mengajar. Selain perawat bisa bertindak sebagai sales, perawat memang harus bisa mengajar pasiennya, harus bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, perawat bisa memberikan langsung layanan keperawatan atau yang kita sebut dengan caregiver. Saat kita memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, kepada pasien, maka kita juga secara langsung melakukan pendekatan kepada pasien itu sendiri, kepada keluarga maupun kepada komunitas tersebut. Lalu, dalam peran pendidik itu bisa terbagi lagi menjadi 4 fungsi dari perawat. Fungsi yang pertama yaitu perawat berperan sebagai organisator. Artinya organisator adalah perawat mengatur keseluruhan proses dari pendidikan kesehatan. Jadi jangan dikira proses pendidikan kesehatan itu langsung diberikan begitu saja. Itu perlu melalui proses pengkajian tadi, seperti proses keperawatan, dan kita perlu mengatur waktu, kita perlu mengatur materi yang diberikan, dan itu terrangkum di dalam fungsi perawat sebagai organisator atau sebagai pengatur secara keseluruhan. Yang kedua, peran perawat sebagai kontraktor. Artinya kontraktor, perawat berperan untuk mengatur waktu, memberikan batasan waktu di dalam proses penyusunan pendidikan kesehatan. Misalnya, perawat memberikan kontrak waktu selama 1 jam untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang mandi cuci kakus atau tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu perawat bertindak sebagai kontraktor. Selanjutnya, perawat berperan sebagai fasilitator perubahan. Ini yang paling penting diperlukan bagi seorang perawat pendidik. Karena apa?
bagaimana kita mau bisa menjadi pribadi yang bisa dicontoh oleh orang lain, sedangkan kita sendiri tidak berupaya untuk berubah dari dalam diri kita atau sebagai role model. Sehingga harus muncul perilaku yang bersih dulu dari diri perawat, baru akan diikuti oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, bila perawat mau memberikan penyuluhan kesehatan terkait dengan merokok, diharapkan perawatnya sendiri juga sebagai figur yang memang tidak merokok, sehingga bisa memberikan perubahan dan memberikan dampak serta memberikan unsur kredibilitas yang tinggi saat menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, peran perawat sebagai evaluator. Artinya evaluator di sini adalah perawat berperan di dalam mengevaluasi kegiatan yang memang sudah dilakukan. Apakah itu sudah berjalan sesuai dengan rencananya atau tidak. Dan perawat juga berperan di sini sebagai advokat dari pasien, artinya melindungi hak-hak dari klien, hak-hak dari komunitas. Jangan sampai saat kita melakukan tindakan keperawatan komunitas, kita memberikan penyuluhan kesehatan atau bentuk apapun untuk membantu komunitas, malah melanggar hak-hak yang memang seharusnya yang seharusnya dipegang atau didapatkan oleh para klien kita. Ya, jadi fokusnya teman-teman di sini peran perawat, kita sebagai pendidik. Penting banget kita untuk mengetahui latar belakang dari komunitas sebelum kita terjun memberikan penyuluhan kesehatan kepada para pasien-pasien kita ini. Nah, sekian itu saja video kali ini. Aku harap ini berguna khususnya bagi mahasiswa keperawatan dan bagi semua perawat yang memang mau menjalankan fungsinya sebagai perawat pendidik. Ciao dari Ines Dawo.